Hai Impactors, senang rasanya kita bisa jumpa di Youth Impact. Walaupun kita masih online, tapi senang bisa ketemu kamu-kamu semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Apa kabar? Bisa jadi ditanyakan karena lama nggak jumpa. Kabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi. Tapi, kalaupun kita sering ketemu, apakah keadaanmu baik dan luar biasa? Setelah kamu kenal lebih dan tahu aslinya, apakah keadaanmu baik dan luar biasa? Well, Valentino di sini. Teman-teman, Agustus ini di suasana kemerdekaan bangsa Indonesia, kita masih di tema freedom dan judul hari ini adalah demokrasi. Sekali lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ngomongin tentang bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Kita sering sebutnya pemerintahan rakyat. Lalu demokrasi juga adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi siapa pelaku-pelaku demokrasi? Yang pertama, sebagai warga negara misalnya, sebagai murid kalau di sekolah, terus sebagai mahasiswa, dan banyak lagi. Tapi beberapa itu kita bisa jadi pelaku-pelaku demokrasi. Lalu di mana bisa melakukan demokrasi? Contohnya besok tahun 2024. Nanti kita sebagai warga negara, kita bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, kita sering sebut juga pemilihan umum itu pesta demokrasi. Tadi aku singgung tentang murid. Kalau sebagai murid misalnya kamu ikut dalam organisasi. Penerapan demokrasi bisa di saat penentuan atau pemilihan ketua OSIS kalau kamu ikut organisasi gitu ya. Terus ketua kelas gitu. Sebagai mahasiswa, selain organisasi, salah satu contoh penerimaan atau penerapan demokrasi yang sering kita lihat, mahasiswa turun ke jalan sebagai ekspresi, mengekspresikan aspirasi. Terus, kenapa demokrasi harus dilakukan? Demokrasi harus dilakukan karena memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam kerangka kebersamaan tentunya, membangun, memajukan, mencapai tujuan atau mimpi bersama. Terus bagaimana cara demokrasi itu dilakukan? Yang pasti harus dengan berani dan bertanggung jawab. Jadi demokrasi harus jadi aktivitas yang bebas teman-teman, untuk berekspresi, untuk maju bersama. Yuk kita buka sama-sama yuk di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Udah sering dengar kan ya? Kita udah sering dengar ceritanya dan kita udah ngerti ceritanya. Jadi ada dua orang anak laki-laki. Jadi ada seseorang yang punya dua anak laki-laki. Lalu yang satu tuh minta bagian harta miliknya kan. Sebenarnya nantinya memang dia bakal dapet bagiannya dia. Misalnya nantinya jadi kayak warisan gitu kan, saat bapaknya nanti udah meninggal misalnya. Tapi di awal ini ceritanya dia udah minta duluan tuh. Terus dia pergi ke kota lain di luar dari teritorial kekuasaan ayahnya. Terus dia malah foya-foya kan, kita ngerti tuh. Terus setelah itu habis deh uangnya. Seru lagi, ada bencana, kelaparan. Habis itu uangnya habis. Terus bungsu cari uang. Terus dia cari-cari kerja, dapatlah kerja. Terus dia jaga babi tuh. Habis itu kita kan ngerti dia cari kerja pasti karena mungkin perutnya udah lapar banget, udah nggak tahu mau ngapain, uangnya habis. Nah di saat dia lapar, dia mau cari makan dari makanan babi itu aja nggak dapat gitu teman-teman.
Lukas 15, 16 sampai 17 gini. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Terus 17, lalu ia menyadari keadaannya itu. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus dia punya rencana kan buat pulang. 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa. Dia punya rencana nih, aku nanti set gini-gini ya, ngomong gini ya sama Bapak gitu. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ceritanya lebih seru lagi nih teman-teman, karena dia udah planning nih bakal ngomong kayak gini gitu kan ya. Terus dia kira kalau nggak diterima ya udahlah ya, jadi hambanya bapakku aja nggak apa-apa. Dimarahin habis-habisan nih mungkin di awal waktu ketemu gitu kan. Tapi kita ngerti dari jauh aja, waktu bapaknya lihat, wah ini kayaknya anakku gitu ya. Dia lihat anaknya yang udah lama nggak pulang itu. Apa yang kita baca di situ teman-teman? Kita bisa lihat kalau dia tuh disambut dengan sebegitu rupa, bahkan dengan tangan yang terbuka. Terus dipestain lagi. Nah, ini terus anak yang bungsu pulang kan. 15:25 gini. Waktu adiknya pulang, dianya lagi kerja di ladang. Pas pulang, lah kok rame, rumahnya kok rame. 26, lalu ia manggil salah satu seorang hambanya dan tanya sama hambanya itu kan, loh ini semua apa artinya semua ini? 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Bapaknya seneng, tapi ayat 25 bilang ini si bungsu malah marah. Terus asumsi saya ini pasti ada hamba yang masuk kasih laporan sama bapaknya, ada yang ngambek di luar gitu. Teman-teman, dari cerita itu sebenarnya ada tujuan yang bukan hanya soal posisi, soal harta gitu, tapi soal rasa yang memiliki. Nanti teman-teman boleh baca lagi deh ceritanya dari si sulung yang gimana atau si bungsu yang gimana gitu. Kalau teman-teman mungkin dapat cerita atau nangkep satu hal yang lain, kalian bisa tulis di bawah ya, kita bisa obrolin lagi bareng-bareng. Tapi yang aku mau bahas kali ini, kalau aja dari awal si bungsu ngerti nggak menomorsatukan harta, mungkin gini, kalau soal harta ya, dia pikir banyak uang nih, bisa apa aja, wah posisi puncak, bebas gitu kan ya, merdeka nih. Terus kalau aja dari awal si sulung itu ngerti nggak menomorsatukan posisi, karena dia kan udah ngelakuin yang terbaik nih, udah ngelakuin yang the best, yang pasti bapaknya suka. Terus dia dapat apresiasi, terus dapat hormat. Nah, tapi sayangnya keduanya hilang tentang rasa memiliki, teman-teman. Semuanya mentingin diri sendiri. Gini, Yakobus 3 ayat 4, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Ya kan, selisih paham itu wajar ya kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Aku mau ngomong gini, demokrasi jangan sampai kita tuh mati rasa gitu. Kita hanya demi egonya kita, pendapatnya kita harus selalu diterima gitu. Jangan lupa tentang kebenaran, nggak lepas dari cuma hal kita aja yang harus nonjol gitu. Galatia 5 ayat 15 gini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya kita selisih paham nggak masalah kan ya, nggak masalah, itu mendewasakan setiap kita. Sekali lagi, demokrasi bicara tentang membangun bersama, teman-teman.
musyawarah, ngobrol, kita saling buka hati, kita tukeran rasa buat kita bisa maju bareng-bareng. Terus demokrasi itu nggak cuma mentingin diri sendiri, kita bisa toh terus berpendapat, boleh. Cuma untuk nyaman sama diri sendiri aja tanpa mau terbuka, pokoknya semuanya harus tentang aku deh gitu. Nggak seperti itu sih demokrasi yang benar, teman-teman. Yang keren lagi gini, Bung Karno pernah bilang gini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Teman-teman, waktu itu bangsa Indonesia disatukan karena ambisi yang sama buat merdeka. Tapi sekarang di situasi yang merdeka ini, kita punya ambisinya masing-masing. Spesial buat teman-teman di Galatia 5:13, terjemahannya bahasa Indonesia masa kini. Bilang gini, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi satu sama yang lain. Aku rasa nggak ada yang baru sih teman-teman hari ini, tapi aku cuma pengen lebih masuk lagi dari apa yang udah disampaikan 2 minggu terakhir yang lalu sama Koiman, sama Ko Albert. Teman-teman, jadi kalaupun kita sering ketemu, semoga keadaanmu makin baik dan luar biasa, karena kita adalah garam dunia. Karena aku percaya impactor semua adalah pemberi rasa. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami percaya Tuhan berbicara buat masing-masing kami. Kami percaya kami bisa berdemokrasi dengan baik. Kami punya rasa saling memiliki buat membangun lingkungan kami, dan kami bawa kabar kemerdekaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya hidup kami berkemenangan di dalam-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. God bless.